Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Mengatasi hambatan penyembuhan. Ayat inti Lukas 5 ayat 20-24. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Rahang Ana terkatup dengan marah ketika ditanya apa yang terjadi kepadanya. Dia menghadiri seminar penyembuhan emosional, tempat kami berbagi pengalaman tentang kisah orang lumpuh. Agar kesembuhan terjadi, iman pemohon harus mengatasi segala hambatan terhadap kuasa penyembuhan Yesus. Penghalang dalam kisah ini adalah kerumunan, sehingga teman-temannya menurunkannya melalui atap. Tindakan penyembuhan Yesus yang pertama adalah dengan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Setelah itu, dia menyiratkan bahwa lebih mudah bagi seseorang untuk menerima kesembuhan ketika dosanya diampuni. Kami menantang kelompok tersebut, hancurkan segala hambatan yang menghalangi Anda dari kuasa penyembuhan Yesus. Kemudian Anda meminta nasihat mengenai gugatannya terhadap 3 saudara laki-laki suaminya yang telah memperkosanya. Dia masih berjuang dengan perasaan marah dan malu yang dia miliki. Ana, apakah Anda pikir Anda bisa memaafkan saudara laki-laki suami Anda? Anda menegang. Bahasa tubuhnya menunjukkan perlawanan yang menolak. Memaafkan hampir mustahil. Secara manusiawi, lanjut Ray. Tetapi Tuhan itu setia dan akan memberi Anda rahmat jika Anda memilih untuk mengampuni. Ray bertanya padanya, apakah dia bersedia dibimbing dalam doa memohon pengampunan. Ana setuju, dan pada akhirnya dia menghela nafas lega. Di sidang pengadilan, Ana meminta untuk berbicara sebelum interogasi dimulai. Dia berdiri dengan gugup, tetapi menyampaikan pidatonya yang telah dilatih dengan baik. "Hakim, Tuhan telah bermurah hati kepada saya dan memberi saya kedamaian. Saya mau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya dan mencabut tuntutan saya. Pengampunan tidak selalu berarti orang yang bersalah tidak dapat menanggung akibat hukum. Namun dalam kasusnya, Ana diminta untuk menarik tuntutannya." Seisi ruang sidang tertegun, lalu bertepuk tangan. Hakim berkata, "Sepanjang karir saya, hal seperti ini belum pernah terjadi di ruang sidang saya." Hasilnya, ibu dari Ana meminta untuk dituntun kepada Yesus. Suaminya yang terasing berkata, "Saya melihat perubahan pada istri saya. Saya ingin kembali ke gereja." Ketika kita memilih pengampunan, penyembuhan dimulai karena hambatannya hilang. Ketika kita bertindak seperti Yesus, orang ingin mengenal Yesus yang kita kenal. Adakah penghalang antara Anda dan kuasa penyembuhan Yesus? Mengapa tidak merelakannya dan mengalami keajaiban kesembuhan yang Tuhan sediakan untuk Anda? Tuhan Yesus kiranya menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami agar kami boleh memberikan pengampunan kepada semua orang, bahkan yang sudah menyakiti hati kami. Engkau akan menolong kami melalui hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang Engkau mau anugerahkan kepada kami. Kami percaya
Engkau akan berkati kami sepanjang hari ini. Engkau akan tuntun kami ke dalam segala kebenaran, dan Engkau akan berkati kami dalam segala kelimpahan berkat surgawi, berkat kesehatan, kekuatan, cinta, kasih, karunisan bersama-sama dengan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, dan mau menyerahkan hidup kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu pasti melimpah-limpah atas kami, dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus. Amin.